Hai semuanya, kembali lagi di Monogatari Review. Kali ini aku akan membahas alur cerita film tentang anak yang menjadi jaminan hutang, yaitu film yang bernama Pawn dan rilis pada tahun 2020. Kalau begitu, langsung aja aku mulai pembahasannya. Cerita berlatar di tahun 1993. Di sana terdapat dua orang penagih hutang yang bernama Do-suk dan Jung-bae. Lalu, mereka melihat seorang ibu dengan anaknya, di mana ibu tersebut memiliki hutang kepada mereka. Dan mereka berdua pun berteriak kepada ibu tersebut, lalu berlari menghampirinya. Nama ibu tersebut adalah Myung-ja, dan anaknya bernama Song-yi, yang mana ibu tersebut menunggak hutang selama 2 bulan lamanya. Karena tidak bisa lari lagi, ibu tersebut beralasan bahwa suaminya baru saja meninggal, sehingga ekonomi mereka bermasalah. Akan tetapi, Do-suk tetap memaksa ibu tersebut untuk melunasi hutangnya, sehingga membuat anak sang ibu menjadi marah dan mencubit tangannya. Tetapi, Do-suk berusaha untuk tidak marah dan membuat ibu tersebut untuk segera membayar dan tidak lari lagi. Akan tetapi, ibu tersebut berkata bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk menjadi barang jaminan. Do-suk yang mulai kesal mengambil anaknya dan menjadikan jaminan. Lalu, Do-suk berjanji bahwa dia akan menjaganya dengan baik dan memberikan waktu 1 hari lagi untuk melunasi hutangnya. Dan Do-suk pun pergi meninggalkan ibunya. Saat sudah berada di mobil, anak tersebut menangis meski sudah diberi makanan dan sebuah mainan kunci berbentuk panda. Pada nyatanya, Do-suk terpaksa melakukan itu karena dia yakin bahwa seorang ibu pasti akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan anaknya. Di sisi lain, ibu dari anak tersebut mencoba mencari pinjaman uang, namun dia masih tidak bisa menemukan orang yang mau meminjamkannya uang. Karena dia adalah seorang imigran gelap dari Cina, sehingga orang lain tidak terlalu mempercayainya. Singkat waktu, saat malam tiba, dia menemukan seseorang yang mau meminjaminya uang, dan dia pun menghubungi Do-suk untuk membayarnya besok hari. Akan tetapi, dia tertangkap polisi yang sudah mencarinya karena dia adalah seorang imigran gelap. Cerita berpindah ke Do-suk, di mana dia telah tiba di rumah dan mengajak anak tersebut untuk masuk. Lalu, dia memberinya sebuah kamar untuk digunakan tidur. Keesokan harinya, saat berada di kantor, bos dari Do-suk menjadi marah karena mengetahui permasalahan itu. Do-suk pun meyakinkan bosnya bahwa dia yakin bahwa rencananya akan berhasil. Lalu, Do-suk pun membawa anak tersebut menemui ibunya di tempat yang dijanjikan. Setelah lama menunggu, mereka tidak mendapatkan kabar apapun. Dan Do-suk pun meminta anak tersebut untuk memberitahu di mana rumahnya tinggal. Saat dalam perjalanan dan jalanan lagi macet, anak tersebut keluar dan berlari. Karena mengetahui anak tersebut kabur, mereka pun mengejarnya. Tetapi Do-suk kehilangan jejaknya. Dan mereka pun menyerah untuk mencarinya karena mereka yakin bahwa anak tersebut pasti pulang ke rumah. Singkat waktu, di malam harinya, anak tersebut tiba di rumahnya. Tetapi sebenarnya itu bukanlah sebuah rumah, melainkan tempat pos jaga. Dan ibu dari anak tersebut tidak ada di sana. Mengetahui hal itu membuat anak tersebut sedih. Lalu, keesokan harinya, anak tersebut mencoba mencari ibunya. Di sisi lain, Do-suk menemui ibunya yang ada di kantor imigran. Dan petugas di sana menjelaskan bahwa dia akan dikembalikan ke Cina. Namun masalahnya adalah anaknya belum ditemukan. Mendengar hal itu, Do-suk pun terkejut. Lalu, saat berbicara dengan ibunya, dia berbohong dan berkata bahwa anaknya baik-baik saja. Kemudian, ibunya menjelaskan bahwa anaknya akan dijemput oleh pamannya yang bernama Byung-dal. Dan ibu tersebut juga memberitahu bahwa pamannya akan membayar semua hutang yang ada. Singkat waktu, Do-suk berada di rumah ibu tersebut, akan tetapi dia tidak menemukan anak tersebut. Di malam harinya, Song-yi
berjalan sendirian dan tiba-tiba terdapat gelandangan muncul yang ingin menculiknya. Namun, Dosuk datang dan melindungi anak tersebut. Lalu, anak tersebut menangis dan meminta tolong untuk membantu menemukan ibunya. Dosuk pun menjelaskan bahwa dia telah ditinggalkan oleh ibunya. Mendengar penjelasan itu membuat anak tersebut makin menangis. Kemudian Dosuk pun membawa anak tersebut menuju rumahnya. Dalam perjalanan, Dosuk menjelaskan bahwa dia akan diadopsi oleh seseorang dan ibunya nanti akan menjemputnya suatu hari nanti. Mendengar hal itu membuat anak tersebut merasa lebih baik. Keesokan harinya, anak tersebut membantu pekerjaan rumah dan membersihkan rumah yang berantakan tersebut. Singkat waktu, Byongdal atau pamannya dari anak tersebut menelpon dan akan segera menjemput anak tersebut sekaligus melunasi hutangnya. Lalu mereka pun mengajak anak tersebut berkeliling. Dan saat dalam perjalanan, anak tersebut merasa kesal karena Dosuk selalu memanggilnya dengan jaminan. Lalu, anak tersebut tertawa karena mengetahui nama Dosuk. Karena artinya adalah kepala batu. Suasana pun mencair dan menjadi lebih baik. Kemudian, anak tersebut memberi nama baru kepada Dosuk, yaitu Songbu, yang memiliki arti pemenang. Setelah itu, mereka pergi ke mall dan membeli pakaian, pergi makan, dan pergi ke sebuah konser. Bahkan, dia membelikan CD untuk Songyi. Lalu, saat di rumah, mereka merayakan sebelum anak tersebut diadopsi oleh keluarga baru. Keesokan harinya, Dosuk dan anak tersebut pergi ke stasiun di mana tempat pamannya menjemputnya nanti. Dosuk juga membelikan pemutar CD agar dia bisa memainkannya. Ketika pamannya datang, Songyi merasa malu karena dia tidak pernah mengingat pamannya sama sekali. Lalu, Dosuk meyakinkan Songyi bahwa mereka masih bisa berhubungan dengan sebuah alat yang mana penggunanya harus mengirim pesan suara kepada operator dan kemudian akan dirubah ke sebuah teks lalu dikirim ke penerima pesan suara. Selang beberapa waktu kepergian anak tersebut membuat Dosuk khawatir karena pesan yang dikirim tidak pernah dibalas. Lalu dia pun mencari alamat paman Byongdal melalui nomor teleponnya. Ternyata paman Byongdal hanyalah orang asing yang menipu Myongja bahwa anaknya nanti akan diadopsi oleh orang kaya. Nyatanya, Songyi dijual hanya demi 300.000 won. Songyi dibeli oleh sebuah klub malam dan dia dipaksa untuk melayani pelanggan dan membantu pekerjaan lainnya. Songyi tidak bisa menghubungi Dosuk karena alatnya disimpan oleh Byongdal. Suatu ketika, Songyi mengalami luka karena dia terkena lemparan dari seorang pelanggan klub, dan pipinya mengalami luka. Kemudian, dia diobati namun tidak dibawa ke rumah sakit. Berpindah ke Dosuk, di mana dia telah mengambil barang-barang milik Songyi yang disimpan oleh Byongdal. Lalu, dia menemukan alat milik Songyi yang disimpan di tas. Menyadari Songyi mengirim pesan ke alat tersebut, Dosuk dengan cepat melacak asal dari pesan tersebut. Setelah itu, Dosuk bergegas ke klub malam, dan karena Songyi tidak bisa keluar, Dosuk pun memecahkan kaca dan menjemput kembali Songyi. Kemudian, pemilik klub menyadari ada orang lain dan menjadi marah. Akan tetapi, Dosuk membalas perkataan wanita tersebut dan berkata, "Berapa tebusan untuk bisa mengambil Songyi kembali?" Lalu wanita tersebut menjawab 4 juta won. Meski Dosuk tahu Songyi dibeli hanya 300.000 won, dia tidak menawar karena Songyi lebih berharga dari itu. Keesokan harinya, Dosuk menjual mobilnya untuk mendapatkan uang tambahan. Setelah dia membawa Songyi ke dokter, dan dokter menyarankan agar Songyi mengambil operasi agar lukanya tidak membekas. Meski harganya mahal, Dosuk tetap melakukannya demi masa depan Songyi. Bahkan, Dosuk juga mendaftarkan Songyi ke sekolah. Namun, sekolah tidak bisa menerimanya karena dia adalah imigran gelap. Lalu, pihak sekolah memberikan solusi dengan menjadikan Songyi sebagai anaknya secara sah.
Mengetahui hal itu, Song Ye menangis karena tidak mau Dosok menjadi ayahnya. Sesaat sampai di rumah, Jong Bae memberitahu Song Ye bahwa itu hanya sandiwara saja. Lalu Song Ye menjawab bahwa dia hanya takut jika sang ibu akan membencinya. Kemudian Jong Bae berjanji bahwa dia akan menjelaskannya kepada sang ibu suatu hari nanti. Singkat waktu, Dosok mengangkat Song Ye sebagai anaknya dan berhasil masuk sekolah, serta benar-benar menyayangi Song Ye seperti anaknya sendiri. Dan Song Ye pun tumbuh menjadi remaja yang cantik. Suatu hari, Myongja kembali ke Korea dan datang ke sekolah Song Ye, bertujuan untuk memastikan keadaan anaknya. Melihat dari kejauhan, Myongja melihat dia dijemput oleh Dosuk. Merasa keadaannya baik-baik saja, dia pun memutuskan untuk pulang dan tidak akan kembali lagi. Singkat cerita, Song Ye kuliah di sebuah universitas. Sebagai orang tua, Dosok tentu saja khawatir jika anaknya pulang larut malam. Bahkan, dia memarahi pria yang mengantar Song Ye pulang saat mabuk. Dosok tidak mau Song Ye dimiliki oleh orang yang tidak pantas. Kemudian mereka menanyai pria tersebut dan ia adalah pacar dari Song Ye untuk sekarang. Menyadari bahwa dia adalah orang yang baik, Jong Bae meyakinkan Dosok bahwa jangan terlalu khawatir dan menerimanya saja. Singkat waktu, nenek dari Song Ye memberitahu Dosuk bahwa Myongja lagi dalam keadaan kritis dan ingin menemui anaknya. Sesampainya di Cina, Song Ye tidak tahu harus bersikap seperti apa di depan ibunya nanti, karena dia sudah lama tidak bertemu dengan ibunya. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil sampai di rumah tempat ibunya dan neneknya tinggal. Saat mereka saling bertemu, mereka pun saling menangis dan berpelukan. Lalu, Myongja bersujud dan berterima kasih kepada Dosuk, karena dia tidak tahu harus berterima kasih bagaimana lagi karena anaknya telah dirawat dengan sangat baik. Setelah meminta maaf atas segalanya, Myongja meminta tolong kepada Dosuk untuk mempertemukan ayah aslinya dengan Song Ye. Singkat cerita, mereka pun pulang dan kembali ke Korea. Di pagi harinya, Song Ye melihat sepatu Dosuk yang hampir rusak. Song Ye pun mengambil kerja paruh waktu untuk dapat membelikan sepatu baru untuk Dosuk. Sementara itu, Dosuk mencari keberadaan ayah kandungnya, Song Ye, meski dia merasa kurang sehat. Saat Dosuk berhasil menemukannya, ternyata dia telah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Kemudian Dosuk mengatur untuk mempertemukan mereka berdua. Setelah meninggalkan mereka berdua, Dosuk merasa sedih karena mengira Song Ye akan memilih ayah kandungnya. Tak lama setelah itu, Song Ye menelepon Dosuk dan memanggilnya ayah. Lalu memintanya untuk menjemputnya di tempat tadi sambil membawa CD player yang dulu pernah dia berikan. Saat dalam perjalanan, Dosuk sangat senang, namun penyakitnya yang semakin parah membuatnya jatuh dari motor. Sejak saat itu, Dosuk menghilang tanpa kabar sedikit pun. 10 tahun pun berlalu, Song Ye tumbuh dan menjadi orang yang sukses. Dan dia bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk menteri. Suatu ketika, Jong Bae menelepon Song Ye dan memberitahunya bahwa Dosuk berhasil ditemukan. Mengetahui hal itu, mereka pun bergegas ke rumah sakit, namun orang yang ingin mereka temui malah berbeda. Ketika mereka pulang, Song Ye teringat sesaat, yaitu Song Bu, nama yang pernah dia berikan kepada Dosuk. Lalu, mereka bergegas ke kantor polisi dan menemukan nama yang serupa. Dia berada di rumah rawat yang berada di Yongin. Setibanya di sana, dokter menjelaskan bahwa Dosuk telah lama mengalami infak otak. Namun karena tidak dirawat dengan baik, gejalanya kambuh dan kecelakaan pun terjadi. Karena tidak ada identitas apapun, dokter pun memberikan nama Song Bu yang tertulis di buku catatan yang dibawa Dosuk. Kemudian mereka diantar ke ruangan Dosuk. Setelah sekian lama, mereka tidak bertemu. Jong Bae dan Song Ye menangis karena baru menemukannya. Lalu, Song Ye berusaha mengingatkan Dosuk bahwa dia adalah putri yang dirawatnya dari kecil. Mendengar hal itu, Dosuk tersenyum dan kemudian memberikan CD player yang dibawanya sebelum kecelakaan. Lalu, Song Ye pun memberikan sepatu yang belum sempat dia berikan kepada Dosuk saat itu. Ketika Song Ye ingin memasangkannya, dia menemukan buku tabungan yang tersimpan di kaos kakinya.
dan Song Yi pun menangis bahwa itu adalah jaminan biaya hidupnya selama ini. Lalu mereka berdua pun berpelukan. Singkat cerita, di mana Song Yi menikah, dia didampingi Do Suk yang mulai perlahan mengingatnya kembali. Pesan moral, anak adalah harta karun terbesar yang pernah ada bagi orang tua dan tidak mampu digantikan dengan apapun serta membuat orang tua rela melakukan apapun untuk anaknya. Ya, sekianlah pembahasan alur cerita film Pawn yang cukup menyedihkan dan worth it untuk ditonton. Jika kalian menyukainya, mohon di-subscribe, like, share. Sampai jumpa di video lain lagi. Terima kasih, adios, sampai jumpa.